sangat sedikit, jadinya gampang diadu domba. Oke, makasih Pak Hasan. Silakan Mas Fitra. Ya, makasih Pak dosen. Ya, silakan. Kalau dari saya melihat apa yang terjadi dengan bangsa kita ini, kalau mungkin sebagian teman-teman melihatnya dari sebuah permasalahan, kita sedang ada masalah, apa solusinya? Kalau saya cenderung melihatnya bukan kepada sebuah masalah gitu, tapi kepada sebuah peluang. Peluang ya. Ya, peluang. Jadi gini, kalau kita lihat sejarah bangsa kita ini kan ketika dulu di zamannya era perjuangan, bagaimana kemudian sebuah bangsa yang beraneka suku bangsa gitu ya, kerajaan berdiri dan segala macamnya, itu bisa menyatu karena apa? Karena mereka punya sebuah tujuan. Mereka punya sebuah angan-angan bahwa sudah cukup rasanya mereka dijajah. Dan mereka punya sebuah keinginan bersama bahwa di depan nanti untuk anak cucu mereka jangan sampai lagi ada namanya sebuah penjajahan. Maka kemudian ketika kita melihat ya dalam sejarah penyatuan bangsa kita dari sebuah Indonesia yang tadi Pak dosen bilang di Sumpah Pemuda dan lain-lainnya itu, betapa mereka dengan jiwa besar mengalahkan egonya masing-masing. Iya, itu dia poinnya. Untuk kemudian bersatu dalam sebuah sebuah negara yang baru, untuk sama-sama menuju cita-cita yang sama, yaitu negara yang merdeka, bangsa yang merdeka, kan gitu. Siapapun pemimpinnya, mereka maju serentak. Itu yang menjadi pemersatu buat mereka. Artinya apa? Mereka bicara tentang sebuah peluang ke depan gitu. Mereka bicara tentang sebuah cita-cita bahwa ke depan kita harus punya sebuah gambaran tentang generasi baru di bawah mereka yang hidup dalam dunia tidak dalam penjajahan. Maka kemudian kalau kita lihat di zamannya Pak Soekarno, ide besar yang dia angkat adalah sebuah bangsa, sebuah negara, cita-cita kemerdekaan. Ini yang kemudian membuat dia didukung, dimanapun dia berbicara orang mendukung kan gitu. Itu di zaman Soekarno, zaman kemerdekaan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, muncul yang namanya Soeharto. Dia pun mempunyai sebuah narasi besar bahwa bangsa yang sudah merdeka ini harus maju, harus punya cita-cita ke depan menjadi bangsa yang kuat kan gitu. Jadi macan Asia dan segala macamnya. Akhirnya apa? Opini untuk membangun sebuah cita-cita bersama ini kemudian dia gaungkan dengan entah dengan segala macamnya yang kita kenal dengan pembangunan ya. Iya, Repelita, GBHN dan segala macam. 1, 2, 3 dan selanjutnya gitu kan. Dan kita bisa melihat hasilnya Indonesia masuk ke kalau sekarang G20 ya. Iya, G20. Kalau kita lihat zaman Soeharto apapun kekurangannya gitu ya terhadap musuh dan lainnya, setidaknya dia membawa sebuah cita-cita bersama yang kemudian didukungkan gitu. Nah, kalau kita berbicara hari ini gitu, kalau saya melihat, saya cenderung untuk tidak melihat permasalahan antar kelompok, tapi saya cenderung melihat gini. Hari ini kan di dunia global, semua bangsa ini menghadapi yang namanya corona. Terlepas dari katanya ini bawaan, ciptaan dan segala macam. Artinya secara umum di semua negara itu mereka melakukan peperangan terhadap corona kan gitu. Kalau kemudian lihat tuh di Spanyol udah orang nonton bola, di tempat lain udah bebas, ya bisa jadi karena memang vaksin di negara mereka serentak gitu. Kalau kita banyak yang nggak mau vaksin nih, tapi itu walau alam ya. Artinya gini, hari ini harusnya bangsa ini berpikir bahwa ketika semua negara menghadapi musuh yang sama, yaitu corona, kemudian juga imbasnya adalah masalah ekonomi, dan kita lihat Amerika aja yang negara kuat kemarin sempat rusuh kan, masalah kulit hitam dan segala macamnya. Bahkan presiden yang paling rasis aja bisa jatuhkan oleh Joe Biden karena artinya masyarakat itu sekarang udah melihat tidak lagi Amerika sebagai sebuah negara yang superpower gitu. Bahkan hari ini aja Israel itu ketika dia bertarung dengan Palestina dengan Hamas, itu terjadi demonstrasi di Amerika yang dulu tuh nggak terjadi gitu. Artinya bahkan hari ini ketika demo tentang Palestina di Amerika pun nggak dibubarkan gitu. Artinya benar-benar Amerika juga lagi ada masalah kan gitu. Dia udah nggak bisa lagi ngebantu sekuatnya terhadap Israel gitu. Jadi kalau saya lihat gini Pak dosen,
Ini apakah terkait dengan digesernya botol Coca-Cola oleh CR7? Saya lebih suka Bisa jadi. nonton itunya Pak, parodinya yang Iya, koko yang diambil sama orang kan gitu. betul. Jadi gini, kalau saya melihat ya, Siap. eh, justru ini harusnya menjadi sebuah peluang buat kita. Dulu bangsa kita bercita-cita untuk maju, menjadi sebuah negara merdeka. Kenapa hari ini kita tidak berpikir tentang ke depan gitu, bahwa kita bisa ngambil peluang ini gitu, peluang menggeser kekuatan global. Kenapa? Semua banyak di Indonesia sebetulnya kalau pengelolaannya benar gitu ya. Ya. Artinya tidak lagi kemudian kita berbicara tentang katakanlah masalah, kita melihat bangsa kita lebih sibuk bicara masalah cebong kampret. Iya. Ketika ini terjadi, akhirnya kita malah kita menari di atas gendang orang lain. Negara-negara Amerika sama Cina itu kan lagi ngerebutin Betul. apa tuh yang kepulauan itu kan, yang Iya, betul. Natuna gitu ya. Natuna. Kalau kemudian kita ribut antara perwakilan katakanlah Cina yang diwakil oleh cebong dan Amerika yang diwakil oleh kampret misalnya gitu ya. Iya. Kita ikut bertarung di situ, akhirnya kita malah jadi korban selamanya sebagaimana dulu ketika zaman kemerdekaan. Jadi harusnya ketika dulu Jepang itu dibom atom, Indonesia langsung merdeka. Betul. Hari ini pun gitu, ketika Cina sama Amerika bertarung, kita jadi ikut bertarung. Tapi justru kita harus menjadi kekuatan tersendiri yang kalau perlu berhadapan keduanya itu. Tapi ini gambaran saya yang seterbatasan saya, Pak dosen. Iya, Terima kasih. Pak Mas Hasan. Ya. Mas Fikra. Artinya memang dari tambahan tadi pendapat dari Mas Hasan, dari Mas Fitra memang jelas, artinya ditegaskan lagi sama Mas Fitra, artinya memang makanya tadi saya bilang di awal adalah kesadaran diri ya, wawasan kebangsaan itu begini, kesadaran diri kita gitu. Nah ini membangun kesadaran diri itu tadi yang memang tugas berat kita nih, karena memang membangun negara itu kan bukan cuma tugasnya pemerintah, tapi memang kita sebagai negara pun punya wewenang itu, punya tugas itu, maksud saya punya tanggung jawab itu tadi gitu. Makanya ada bela negara dan segala macam gitu. Jadi yang perlu dicermati adalah kesadaran dirinya gitu dalam pendidikan berkarakter itu tadi, pendidikan karakter dalam menginginkan wawasan kebangsaan gitu. Kesadaran diri itu sangat penting gitu teman-teman. Kalau nggak punya kesadaran tentang wawasan kebangsaan, tentang cita tanah air, bela negara, ya pastinya akan seperti ini tadi. Artinya kita akan selalu dibayangi oleh rezim ataupun kekuasaan itu tadi, karena kita masih berkutat situ. Kalau Mas Fitra tadi kan bilang kita harusnya jangan sampai kita jadi korban gitu kan antara peperangan dua besar itu tadi. Harusnya malah kita bisa menang dari atau melawan dua hal terbesar itu tadi gitu yang sekarang ini seperti ini. Nah itu tadi menumbuhkan kesadaran diri itu tadi tuh yang agak memang menurut saya sangat-sangat tugas berat buat kita semua gitu kan, terlebih buat para orang tua gitu kan, bagaimana mendidik anak-anak kita gitu, karena generasi selanjutnya itu tadi yang akan memimpin negara kita ini tadi gitu. Kalau memang persatuan itu tadi, rasa persatuannya tidak terbentuk dengan kokoh, ya itu nanti ya sampai saat kita alami saat ini akan terus sering terjadi kan, gampang. Yang dari dulu tuh Indonesia tuh bangsa kita ini gampang diadu domba gitu kan, hal-hal yang itu tadi, hal yang bukan sepele juga, bukan recehan juga, tapi memang prinsipal sebenarnya. Cuman itu tadi kita harus bisa melihat peluang. Bagus juga tadi sarannya Mas Fitra gitu, kita bisa melihat peluang, tapi mungkin segelintir orang yang melihat permasalahan itu sebagai peluang gitu kan, selebihnya akan menganggap itu sebagai hal-hal yang tadi yang saya omongkan tadi adalah terefleksi gitu kan, terefleksi dari orang-orang hanya melihat sisi keburukannya aja jadinya dengan permintaan yang sebelakangan 10 tahun belakangan ini seperti itu. Oke.